Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwas sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini insyaallah kita akan baca hadis yang kelima dari bab fadlul ju'i wa husunatil aisy wal iktisari 'alal qalili minal ma'kuli wal mashrub wal malbusi wa ghairiha min hududin nafsi wa tarkis syahawat. Bab tentang keutamaan lapar, kesederhanaan hidup, dan mencukupkan diri dengan sedikit makanan, minuman, pakaian, serta meninggalkan hawa nafsu. Hadis yang kelima ini diriwayatkan dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Sebetulnya hadis yang kelima ini telah ada juga di bab sebelumnya, hadis yang sama diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir, oleh karena terkadang satu hadis yang sama oleh Imam An-Nawawi masuk ke dalam beberapa bab karena masing-masing memiliki keterkaitan bab-bab tersebut dengan hadis-hadis tertentu. Termasuk hadis ini di bab sebelumnya telah ada juga di bab keutamaan lapar, sekarang dicantumkan lagi oleh Imam An-Nawawi. Tidak apa-apa kita baca kembali hadis yang kelima ini, yaitu perkataan An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, laqad ra'aitu nabiyakum wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u bihi batnahu. Rawahu Muslim. Kata Nu'man bin Bashir, sungguh aku menyaksikan nabi kalian. Maksud nabi kalian adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya nabi kalian maksudnya nabi bagi Nu'man bin Bashir juga, nabi saya, nabi kalian, nabi kita semua. Tapi Nu'man bin Bashir saat ini mengatakan nabi kalian ini untuk menegaskan kepada mereka agar kalian meneladani Rasulullah SAW. Ya, mungkin kita juga ketika menasehati sebagian orang, kita sampaikan perkataan guru kita, kemudian kita katakan kepada dia untuk mengingatkan, guru kamu pernah bilang begini nih, guru kamu, untuk menegaskan bahwa kamu itu harus berguru kepada dia, bahwa kamu itu harus meneladani, mengikuti apa yang diucapkan oleh sang guru. Padahal bukan hanya guru kamu saja orang ini, si guru ini termasuk guru bagi orang yang mengatakannya. Begitu juga Nu'man bin Bashir, dan dia seorang khotib kawakan. Ya, sebagaimana kesaksian sebagian tabi'in, Sammak bin Harb, bahwa Nu'man bin Bashir ini wallahi min akhtabi ma sami'tu, termasuk orang yang paling hebat di dalam berbicara, di dalam menyampaikan pidato, menyampaikan nasihat-nasihat kepada yang lain. Nu'man bin Bashir ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk kategori sigorus sahabah, sahabat cilik, sahabat kecil. Kenapa? Karena bertemu dengan nabinya ketika dia masih kecil. Dia lahir tahun kedua Hijriyah. Nabi SAW wafat tahun ke-11 Hijriyah. Jadi dia bertemu dengan Rasulullah SAW-nya itu sampai usia berapa?
9 atau 10 tahun ya. Iya, 9 atau 10 tahun dia bertemu dengan Rasulullah, kemudian Rasulnya meninggal. Maka yang seperti ini bertemu dengan nabinya itu ketika masih kecil, tidak sampai dewasanya. Nah, ini juga termasuk kategori sahabat Nabi, meskipun bertemu dengan nabinya ketika dia masih kecil. Nabi meninggal, dia juga masih kecil, 9 tahun atau 10 tahun. Akan tetapi walaupun hanya bertemu sebentar dengan Nabi SAW, Nu'man bin Bashir ini meriwayatkan tidak sedikit hadis dari Nabi SAW. Dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat semasa kecilnya, dia riwayatkan, dia ajarkan kepada para tabi'in tidak kurang dari 114 hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir. Sebagian hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ada juga yang hanya oleh Bukhari saja, ada juga yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Termasuk hadis ini yang kita baca, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim saja tanpa Imam Bukhari. Apa yang disaksikan oleh An-Nu'man bin Bashir ini, laqad ra'aitu nabiyyakum wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u bihi batnahu. Kata beliau, sungguh aku melihat nabi kalian. Beliau tidak mendapati kurma dakol. Dakol ini untuk menyebut kurma yang grade paling rendah, paling jelek, paling murah, paling buruk. Sungguh aku melihat Nabi SAW, beliau tidak mendapati kurma yang rendah kualitasnya, ma yamla'u bihi batnahu, untuk sekedar mengisi perutnya. Maksudnya apa? Sampai yang murah saja beliau tidak punya. Apalagi yang bagus-bagus. Jadi Nu'man bin Bashir ingin menunjukkan bagaimana kesederhanaan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh saya melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau tidak mendapatkan kurma yang buruk sekedar untuk mengenyangkan perutnya. Apalagi kurma-kurma yang bagus. Beliau kesederhanaan. Beliau adalah Sayyiduz Zuhad, pelopor kezuhudan. Kalau Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk zuhud, maka Rasulullah SAW yang pertama kali mencontohkan kezuhudan tersebut. Beliau tidak mendahulukan dunia, yang beliau dahulukan adalah perkara-perkara akhirat. Ini terbukti ketika Allah Subhanahu wa taala ditawarkan coba oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau akan menjadi seorang raja sekaligus nabi, atau akan menjadi seorang hamba sekaligus nabi? Jauh kan? Jadi seorang raja atau jadi seorang hamba? Hamba di bawah, raja di atas. Apakah engkau mau jadi seorang raja sekaligus nabi, atau jadi seorang hamba sekaligus nabi? Rasulullah SAW memilih menjadi seorang hamba sekaligus nabi. Enggak mau menjadi orang besar, menjadi seorang raja, tapi menjadi seorang hamba sekaligus menjadi seorang nabi. Dan penghambaan Rasulullah SAW ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Bagaimana Allah menyebut Rasulullah itu seorang hamba, seolah-olah satu-satunya hamba Allah itu hanya Nabi Muhammad, karena saking sempurnanya kehambaan Rasulullah SAW. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah mengisrokan hambanya. Hamba di situ maksudnya siapa? Nabi Muhammad. Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Tidak disebut mengisrokan Muhammad, tapi mengisrokan hambanya. Kenapa? Karena kesempurnaan penghambaan Nabi SAW, seolah-olah hamba itu secara keseluruhannya adalah Nabi Muhammad SAW. Padahal yang dimaksud adalah Nabi Muhammad di situ. Bagaimana juga ayat yang lain banyak dalam Al-Quran. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi.
Maha berkah Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Nabi SAW disebut sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau adalah orang yang paling zuhud hidupnya. Oleh karena dunia ini perkara yang sepele, tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Seandainya dunia ini ada harganya, ada nilainya, maka sesungguhnya Rasulullah SAW yang paling berhak memiliki segala dunia ini. Tapi karena ini sesuatu yang sepele, sesuatu yang tidak penting, maka Rasulullah SAW hidupnya zuhud. Hidup Rasulullah SAW tidak berlebihan, makan apa yang ada, dan beliau tidak membebani diri untuk mencari yang tidak ada. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata Imam Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad, bagaimana Nabi SAW di dalam bab makanan, annahu kana la yaruddu mawjudan wa la yatakallafu mafkudan. Bagaimana Rasulullah itu beliau tidak menolak apa yang ada. Yang ada beliau terima dari makanan, dari pakaian dan yang lainnya. Kalau beliau tidak suka, beliau tidak memakannya tanpa mencelaknya. Tidak pernah sekalipun beliau mencela, juga tidak mengharamkan bagi yang lain kalau beliau tidak suka. Tapi beliau menerima apa yang ada. Wala yatakallafu mafkudan, dan beliau tidak membebani diri untuk mencari-cari yang tidak ada. Ini kezuhudan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kezuhudan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan dikira karena beliau tidak punya, bahwa beliau itu mementingkan akhirat daripada dunia, kemudian kita mengira bahwa Rasulullah SAW itu karena memang rezekinya aja tidak ada. Justru zuhudnya beliau karena memang ada, tapi beliau tidak menjadikan dunia itu ada di hatinya. Akan tapi dunia itu cukup di tangannya. Beliau SAW mendapatkan dunia tersebut, tidak memegang erat, tidak bergantung kepada dunia tersebut. Begitu mudahnya beliau mengeluarkannya kembali. Kalau kita lihat dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keadaan ekonomi beliau itu mengalami 3 marhalah, 3 fase. Betul, ada fase fakir. Beliau serba kekurangan, fakir. Kemudian marhalah yang kedua, fase yang kedua, beliau fase kecukupan, cukup. Artinya keperluan-keperluan pokok itu bisa untuk dicukupi oleh beliau. Ini fase yang kedua. Fase yang ketiga, al-ghina, marhalatul ghina. Beliau kaya. Terutama setelah mengalahkan Yahudi dalam perang Khaybar. Itu kekayaan beliau melimpah oleh karena Allah Subhanahu wa taala memberikan 1/5 harta ghanimah itu hak untuk Rasulullah SAW, dan di perang Khaybar itu ghanimah yang didapatkan oleh kaum muslimin itu sangat banyak. Kaya beliau. Jadi jangan dikira tidak kaya, tidak memiliki banyak harta. Tapi bagaimana harta-harta tersebut ternyata tidak menjadikan beliau cinta kepadanya, akan tetapi begitu mudahnya beliau mengeluarkan. Dan Rasulullah sendiri sudah disebutkan dalam hadis yang sudah kita baca sebelumnya, tidak pernah menyimpan harta di rumahnya selama 3 hari kecuali beliau sedekahkan. Tidak tenang hatinya, gelisah kalau ada harta di rumah itu. Sehingga dalam riwayat yang sahih juga nanti disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi, bagaimana suatu kali Rasulullah sholat asar, menjadi imam tentunya. Setelah sholat asar beliau tidak zikir terlebih dahulu, langsung berdiri seperti galau, langsung berdiri setelah sholat asar itu pulang ke rumah. Sehingga sahabat Rasulullah SAW bertanya-tanya, ini kenapa nih, ada apa? Tidak biasanya Rasulullah begitu, ada seperti galau, kemudian berdiri langsung pulang ke rumah. Ternyata Rasulullah memberitakan setelah itu bahwa saya kelupaan di rumah ada emas dikirim dari Yaman, saya belum menyedekahkannya. Maka setelah itu segera dibagi-bagikan. Itu Rasulullah SAW. Bukan zuhud itu karena tidak punya, malas bekerja, tidak, kemudian nonton televisi aja santai-santai, ngerokok, kemudian dia katakan saya mah zuhud, nggak cinta dunia, santai-santai. Itu mah bukan zuhud, pemalas. Iya, dia mencari karunia Allah Subhanahu wa taala secara halal, tentu sesuatu yang dibolehkan, dianjurkan, bahkan diperintahkan mencari secara halal. Bagaimana
kita tidak cinta terhadap dunia tersebut, kita mudah untuk bersedekah sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seseorang itu bersifat zuhud, bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lahir dari sifat zuhud tersebut, keagungan sifat yang lain. Ketika zuhud tidak cinta kepada dunia, maka lahir keagungan sifat-sifat yang lain. Saya sebutkan contohnya ini sebagai penutup kultum zuhur ini. Bagaimana sifat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Di antaranya Rasulullah paling dermawan. Ini lahir dari sifat zuhudnya. Dia tidak ngekewek apa? Tidak merekedeweng sama ya. Tidak ngotot memegang hartanya. Bagaimana beliau dermawan, bermurah hati, gampang memberikan. Tidak ada satu orang pun yang datang kepadanya membutuhkan sesuatu, maka beliau berikan apa yang mereka butuhkan. Ini karena zuhud terhadap dunia. Beliau tidak mempertahankan dunia tersebut. Bagaimana juga dari sifat zuhud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah menjadi orang yang paling pemberani di antara manusia, di antara sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesaksian para sahabat, beliau selalu berada di depan ketika peperangan. Kenapa? Bagaimana tidak menjadi pemberani kalau orang itu tidak cinta kepada dunia? Kalau melawan musuh sebesar apapun, sekuat apapun, Allah Subhanahu wa taala pasti menolongnya. Seandainya saya mati, kenapa harus galau meninggalkan dunia yang memang tidak saya cintai? Apa susahnya? Kenapa saya harus takut? Maka lahir keberanian yang kuat dari Rasulullah SAW karena sifat zuhud ini. Bagaimana juga lahir sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Bagaimana juga lahir ibadah-ibadah yang luar biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena orang yang zuhud terhadap dunia, maka dia akan semangat di dalam ibadahnya untuk mengejar akhirat. Beda orang yang sering lapar dengan orang yang kekenyangan. Sebagaimana dimaklumi, orang yang lapar itu identik dengan ketekunan, keuletan, ringan bergerak. Maka dia pun rajin beribadah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda halnya dengan orang yang kekenyangan, perut besar, kemudian yang terjadi adalah kemalasan, berat badannya, lemah akalnya. Ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, dan ini suatu fakta yang tidak terbantahkan. Maka sesungguhnya kezuhudan Rasulullah, beliau kadang lapar, kadang bukan berarti juga tidak boleh kenyang. Sesekali boleh kenyang, sebagaimana hadis-hadis yang disebutkan juga sebelumnya tentang keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu kali beliau makan sampai kenyang. Wallahu ta'ala alam. Itu faedah-faedah yang bisa kita sebutkan, mudah-mudahan bermanfaat dari hadis yang kelima tentang bab keutamaan lapar dan keutamaan mencukupkan diri dengan sedikit makanan, pakaian, dan kesederhanaan hidup yang lainnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.